Jadi karena kita sudah tahu, jadi tidak ada alasan lagi ya Pak ya Bu ya untuk kita melakukan penelantaran dan eksploitasi, apalagi sampai gitu ya menjadi pelaku penelantaran dan eksploitasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di ujung pembelajaran pada sesi ini, yaitu tentang penelantaran dan eksploitasi. Dari tadi kan kita sudah belajar ya Pak, ya Bu ya, mulai dari contoh, akibat, hingga pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, jadi karena kita sudah tahu, jadi tidak ada alasan lagi ya Pak, ya Bu ya, untuk kita melakukan penelantaran dan eksploitasi, apalagi sampai gitu ya menjadi pelaku penelantaran dan eksploitasi. Nah, karena penelantaran dan eksploitasi ini itu diatur Pak dalam undang-undang, dalam hak anak, dalam peraturan yang berlaku gitu ya. Nah, serta apabila kita melihat ada orang lain melakukan hal tersebut, kita harus segera melaporkan tindakan tersebut ke pihak-pihak yang berwenang. Karena melakukan penelantaran atau eksploitasi ini juga nggak baik ya untuk kehidupan anak di masa depan maupun di masa sekarang langsung terasa. Contohnya kayak misalnya kita melakukan tidak mendukung pendidikan anak, akibatnya kan di masa sekarang berarti anaknya bakal putus sekolah, kemudian penyesuaiannya buruk. Tapi ibu kadang-kadang suka bilang gini, Bu, dan saya mah nggak punya biaya gitu ya untuk menyekolahkan anak. Jadinya bukan berarti penelantaran. Ibu kadang-kadang membela seperti itu. Nah, tapi tetap aja kita sebagai orang tua harus mengupayakan anak untuk tetap sekolah. Nah, untuk kita lebih memahami terkait dengan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, akan saya putarkan cuplikan berita dari Anak Berprestasi, gitu ya. Maka kita lihat dulu cuplikan beritanya. Memiliki keterbatasan finansial bukanlah penghalang bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang anak tukang becak berhasil menyelesaikan pendidikan strata satunya dengan predikat terbaik, mengungguli rekan satu angkatannya yang tergolong memiliki keadaan finansial lebih darinya. Tanpa lelah, Mugiono mengayuh becak miliknya untuk mengantarkan sang anak Raini ke mimbar wisuda gedung auditorium Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Raini yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa ekonomi Universitas Negeri Semarang resmi menyandang predikat sarjana ekonomi. Tak tanggung-tanggung, putri kedua pasangan Mugiono dan Sujamah, warga Kendal, Jawa Tengah ini berhasil mendapatkan predikat mahasiswa untuk lulusan terbaik dengan IPK tertinggi yaitu 3,96. Dara kelahiran Kendal 13 Januari 1993 ini berhasil menyelesaikan studinya selama kurang lebih 4 tahun. Tak ayal dengan berhasilnya Raini lulus di jenjang perguruan tinggi membuat haru orang tua, khususnya sang ayah Mugiono. Selain memberikan rasa syukur terhadap segala bantuan, khususnya peran pemerintah, pria berusia 55 tahun ini berharap Raini dapat menjadi orang berguna serta mampu menerapkan ilmu yang dimilikinya untuk membantu orang lain. Apalagi anak saya banyak ini juga di situ anak nggak ada mampu, ada yang orang yatim, apalagi kan sangat rahasia, tapi nyatanya juga IP-nya banyak baik-baik. Anak saya juga baik, saya sangat senang sekali. Setelah menyandang gelar sarjana, Raini rencananya akan mengabdi kepada negara, khususnya dalam upaya pemberantasan buta aksara yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Dengan niat dan tekad yang kuat, Raini memberikan pesan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah menjadi penghalang bagi setiap warga negara untuk mengenyam dan menyelesaikan pendidikan. Walaupun secara ekonomi terbatas, tapi kita dapat mempunyai kelebihan yang lain, semangat yang luar biasa, dan tentunya juga meminta doa kepada orang tua, karena doa orang tua sangat bermanfaat dan sangat diridhoi oleh Allah SWT.
predikat yang lisan dan Raini dapat menambah deretan mahasiswa berprestasi di Indonesia. Diharapkan dengan adanya contoh Raini ini dapat menjadi motivasi bagi anak muda Indonesia lainnya untuk tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Data Kencana Berita 1 Semarang, Jawa Tengah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tadi sudah diputarkan video ya terkait anak yang lulus kuliah cum laude gitu ya, padahal anak tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu lah, kita bilang seperti itu, yang berasal dari anak tukang beca. Jadi di sini kita bisa simpulkan ya Pak ya Bu ya, bahwa keterbatasan ekonomi keluarga, tetapi anak tetap dapat berprestasi. Jadi kita dukung ya anak-anak kita untuk tetap sekolah, untuk tetap berprestasi. Nah, Bapak, sekarang ini Bapak bisa coba lihat ke depan. Di sini saya ada berita, di sini bisa lihat bahwa dari sesi ini terkait dengan penelantaran dan juga eksploitasi ada pesan-pesan kunci yang disampaikan kepada bapak-bapak ibu. Di antaranya adalah yang ke-1, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Contohnya tadi, tidak mendukung pendidikan anak. Itu tidak mendukung pendidikan anak masih termasuk dalam penelantaran anak. Jadi kita hindari ya Pak ya Bu ya. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Pencegahannya bagaimana? Kita perhatikan anak lah, mulai dari bajunya, makanannya, sekolahnya, segala macamnya. Terus yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Terus yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Pencegahannya apa? Kalau tadi kasusnya untuk tidak mendukung pendidikan anak, pencegahannya adalah kita terus mengupayakan anak itu untuk tetap sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, buku pintarnya dibawa kan? Ya, sekarang coba lihat buku pintar halaman 53. Coba dibuka dulu buku pintarnya. Sudah ketemu? Ya, di sini di halaman 53 kita bisa lihat ada lembar pekerjaan rumah. Nah, jadi di sini ada tugas nih buat bapak-bapak sama ibu-ibu semua. Jadi tugasnya adalah untuk mengisi lembar kerja ini. Gimana sih cara ngisinya? Jadi di sini ada kolom-kolom, mulai dari nama ayah, nama ibu, nama anak. Ini diisi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Terus di sini ada cara mencegah penelantaran dan eksploitasi anak. Di sini ada contoh-contohnya. Kemudian di sebelah sini ada kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua itu apakah sudah dilakukan atau belum dilakukan, seperti itu. Saya kasih contoh di nomor 1, memberikan waktu bermain untuk anak. Apakah sudah dilakukan atau belum di rumah? Misalnya contohnya sudah dilakukan, berarti kalau misalnya sudah dilakukan tinggal kasih checklist aja di kolom sudah dilakukan. Kalau misalnya saya mau belum melakukan, gitu, tinggal di checklist di kolom yang belum dilakukan. Nah, kalau yang sudah dilakukan itu tinggal di checklist, kalau yang belum dilakukan di checklist di sini dan ditambahkan keterangannya adalah kapan akan dilakukan. Kalau misalnya belum dilakukan, apakah mau dilakukan hari besok, minggu besok, atau bulan besok, begitu ya. Udah paham Bapak-bapak, Ibu-ibu? Paham. Nanti lembar kerja ini tolong diisi bersama dengan suami atau istrinya ya, dengan pasangannya di rumah, biar tahu cara-cara pencegahan penelantaran eksploitasi terhadap anak, gitu ya. Nah, Ibu-ibu, Bapak-bapak, untuk hari ini cukup sampai di sini sesi kita terkait penelantaran eksploitasi. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami hari ini dapat bermanfaat ya Pak Ibu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.